Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke, terima kasih. Biar tambah semangat, coba masih ingat atau tidak kemarin kita sudah belajar tentang tepuk untuk memberi semangat. Masih ingat ya? Ingat. Coba, tepuk satu, tepuk dua, Yes. oke, tepuk tiga. Wow, subhanallah, amazing. Oke. Sebelum itu agar pembelajaran bertambah dan manfaat dan barokah, ya, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu, bermunajat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk besok dan hari kemudian. Amin. Coba Mas bisa dipimpin dulu untuk doanya. Berdoa mulai. Untuk selanjutnya, mari kita berdiri sejenak yang dekat untuk menaikkan lagu Indonesia Raya dan juga menyanyikan nanti untuk Mas Madrasah biar semakin semangat, semakin membara. Ya, ingat ada kata mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit, jika pun engkau jatuh kau akan jatuh di antara para bintang. Ya, oke, karena itu semangat, silakan berdiri kita mengangkat untuk Indonesia Raya.
Coba. Ayuhat thalaba fil madrasah Abu Darin. Ayuhat thalaba fil madrasah Abu Darin. Kunu waqrabu minal ulama ahli sunnah wal jamaah. Wala tukhalifu wala tukhalifu wala tunazi'u bimadhabil arba'ah. Waf'alu bisolihin niyat. Kaitukramu minad dunya ilal akhirah. Oke, sekali lagi, lebih keras ya. Ayuhat thalaba fil madrasah Abu Darin. Ayuhat thalaba fil madrasah Abu Darin. Kunu waqrabu minal ulama ahli sunnah wal jamaah. Wala tukhalifu wala tunazi'u bimadhabil arba'ah. Waf'alu bisolihin niyat. Kaitukramu minad dunya ilal akhirah. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, baik. Saya cek dulu ya. Alvina? Anggi berapa sekolah? Oke. Aprilia Birama? Asal Jawabanani? Aulia Melipat Zahra? Alfa Vita? Wairul Nisa? Ayo siapa yang tangan? Ayo? Belum pernah dengar? Puput mungkin pernah dengar? Puput? Ya, jadi nggak apa-apa. Ceritakan sepengetahuanmu. Itu punya pendapatnya masing-masing. Jelas ya? Dan pendapat setiap orang itu tergantung bagaimana dia perspektifnya, sudut pandangnya, dan itu dipengaruhi oleh pengetahuan, pendidikan, wawasan, dan juga lingkungan. Artinya, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Adalah ketika kita beropini, berpendapat, jangan hanya berpatokan bahwa pendapat kita yang paling benar. Karena bisa saja karena pengaruh kita belum terlalu punya banyak wawasan, sehingga pendapat kita itu masih sempit, sehingga tidak bisa diterima oleh banyak orang. Seperti ilustrasi gambar ini, kita akan belajar bagaimana opini, artikel, kemudian fakta. Bagaimana cara kita berpendapat agar pendapat kita itu bisa diyakini dengan orang, yaitu didukung dengan namanya fakta. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat untuk gambar selanjutnya. Misalnya laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Ini menurut pengertian dari KBBI. Intinya yang namanya artikel itu adalah karya tulis yang akan dimuat di dalam media baik itu elektronik ataupun cetak. Kemudian selanjutnya artikel, karena yang kita bahas adalah artikel opini. Artikel opini adalah tulisan yang berisi tentang pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena atau kejadian dengan maksud dimuat di surat kabar. Artinya kalau berupa data, fakta, dan fenomena berarti ini benar-benar terjadi. Jadi
membuat artikel opini boleh berupa pendapat, tapi harus didukung dengan fakta. Kemudian ada tujuan artikel opini yaitu meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah peta yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar tentang mengevaluasi informasi baik fakta atau opini. Kita sudah belajar mana itu fakta, mana itu opini. Sekarang tahap yang kedua yaitu kita belajar menyusun opini. Artinya ketika kita sudah tahu mana fakta, mana opini, yang selanjutnya adalah kita menulis. Ini dalam pembelajaran namanya kemampuan HOTS. HOTS itu adalah kemampuan tingkat tinggi. Apa maksudnya? Nah, kalau hanya tahu ini fakta, ini opini, itu namanya tingkat dasar. Kemudian tingkatnya ada tingkat menengah. Menentukan dulu ini kalimat fakta, opini, ciri-cirinya seperti ini. Kalau sudah membuat, namanya tingkat berpikir kritis atau tingkat tinggi. Oke, saya akan sajikan sebuah manfaatnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa opini dalam bentuk kalimat yang benar didukung dengan fakta yang ada. Ini saya ada gambar seperti ini. Ada vitamin C, ada sponsor tentang buah vita. Nah, dari kata-kata ini, ya, yang merupakan opini yang mana? Mana? Yang merupakan opini yang mana? Yang mana? Apakah yang penuhi harian 100% vitamin harian ini? Atau yang 100% vitamin C? Yang penuhi 100% vitamin C harian. Ini opini. Kalau yang fakta 100% vitamin C. Itu yang fakta. Artinya setiap ini dari iklan ini 100% vitamin C itu. Tapi kalau sudah ada kata penulis 100% vitamin C harian, ini adalah fakta orang yang meminum buah vita. Lanjut, saya akan itu lagi. Aku diam bukan karena aku takut, bukan karena menyerah, bukan karena mengalah, bukan karena lelah. Aku diam karena lapar. Iya bu, lapar. Enggak. Ini, coba dari kata-kata ini, mana yang fakta, mana yang opini? Aku diam ini fakta. Bukan karena takut, opini. Bukan karena menyerah, opini. Bukan karena mengalah, opini. Bukan karena lelah, opini. Aku diam karena lapar, fakta. Apa maksudnya? Kata-kata ini bisa jadi menarik karena dibumbui dengan opini. Asal katanya coba, saya diam karena saya lapar. Itu gak menarik, bisa lebih menarik karena ditambah opini. Nah ini nanti kita akan pelajari. Apa maksudnya ya? Nah, setelah ini bisa buat seperti ini. Nah, disiapkan buku tulisnya. Saya akan tampilkan gambar. Kemudian nanti sampai buatkan seperti itu. Ada fakta, ada opininya. Yang menurutmu itu menarik, itu lucu, itu bagus. Disiapkan dulu buku tulisnya. Sudah siap? Nah, ini ada adik kecil makan apa ini? Lemon atau melon? Lemon sama melon sama atau beda? Beda. Janggut sama jenggot sama atau beda? Beda. Janggut itu tempatnya, jenggot itu ya.
kecil dikasih makan lemon, ya kan? Kemudian ekspresinya seperti ini. Nah, Pak, apakah nanti saya takut salah? Tidak ada opini yang salah. Yang ada opini kurang kuat. Paham maksudnya ya? Nah, silakan saya kasih opini 5 menit buat seperti tadi, seperti yang sebelumnya tadi. Dengan gambar ini. Silakan buat. Bisa berdiskusi dengan teman kalau kesulitan. Tanya dia dulu, diskusi ke apa? Tanya dulu. Bayangkan saja, paling gampang itu ya. Bayangkan itu sama yang mengalami. Sama dibohongi temenmu, ini makan enak, manis. Ketika di serut airnya, rasanya, nah itu apa yang kamu rasakan? Tulis saja di situ nanti saja. Tuh. Kalau kesulitan tanya, nggak apa-apa. Terus mana ya? Oke, sudah. Seperti contoh, asamnya makan lemon seperti janji mantan. Iya kan ya? Muncul. Jangan, tidak boleh. Bertele-tele aja. Apa kira-kira bahasa Indonesia? Bertele-tele aja, nggak apa-apa. Sudah? Oke, coba salah satu dulu dari yang barat-barat. Dibaca aja, nggak apa-apa. Ayo, dari barat. Hah? Luput lagi? Oke, luput. Diawali nggak apa-apa. Nanti temennya harus ada 3. Di sini 3, sini 3, sini 3.
Nah, ayo mulai dulu, berdua. Rasa lemon itu kecut. Rasa lemon itu kecut. Fakta. Maka ketika kita sebut mencicipi lemon, merasa Getar. Gini, getar. Oke, lanjut. Tidak harus kalimat yang sifatnya resmi ya. Boleh apapun yang itu sifatnya funny seperti tadi juga boleh. Tidak harus yang resmi. Oke, yang kedua dari kelompok yang barat. Siapa? Baratus? Itu ya terus? Dua saudara? Ya. Karena kecutnya lemon anak itu juga menangis. Kecutnya lemon Fanta anak itu juga menangis kopi. Ini. Oke. Karena kecutnya lemon, anak itu jadi hampir menangis. Lupa banget. Oke, satu lagi. Yang apa yang barat? Satu lagi. Ayo. Mana Gina? Yang lagi. Bacakan. Makan lemon itu sangat enak, tetapi terasa kecut. Lemon itu mengandung vitamin C. Mengandung. Ketika adik makan lemon itu rasanya sangat kecut-kecut. Oke, dari sini. Hah? Ya? Enggak. Ya. Oke. Enggak apa-apa, sama baca sih. Ayo, kalau terus baca sih. Tidak, saya baca. Makan lemon kecutnya setengah mati. Makan lemon kecutnya setengah mati. Oke. Sampean? Buahnya biasa saja, tapi kecutnya luar biasa. Buahnya luar biasa. Buahnya biasa saja, kecutnya luar biasa. Kasih tahu sempoa. Lanjut terakhir dari bapak ini. Judanetus. Adik menangis bukan karena takut, bukan karena bingung, bukan karena kesal, adik menangis karena makan lemon. Karena makan lemon. Oke. Kasih plus dulu semuanya. Oke, ini sekarang yang berupa berita. Berupa berita, saya tampilkan gambarnya. Buat kalimat seperti tadi. Caranya gimana, Pak? Caranya keadaan itu keadaan apa, kemudian tambahin dengan opinimu. Paham ya? Nah, ini gambarnya. Di sini ada gambar Serta Darwis, anggota Babinsa TNI di Toraja Utara, seberangkan anak-anak dengan memakai tali gantung menuju sekolah. Ini adalah beritanya. Kutip dulu beritanya, kemudian baru sampaikan opininya. Opini dulu boleh, Pak? Boleh, tidak masalah. Buatkan satu kalimat saja dengan yang ada di sini. Oke, silakan buat lagi. Opini dulu boleh, nggak apa-apa. Kelihatan ya gambarnya ya? Jelas ya? Enggak. Pak, kalau buat opini itu apakah harus panjang? Kalau dengan pendek bisa meyakinkan boleh. Tapi kalau harus dengan panjang baru bisa yakin, berarti harus panjang. Tergantung bagaimana cara kamu. TNI, Babinsa, Pak Babin. Babinsa itu yang pemimpin masyarakat, bagian tertinggi masyarakat. Buat aja dulu. Tidak ada opini yang salah. Latihan. Ya, saya di sini dulu. Silakan konsentrasi untuk membuat seperti gambar. Biar gambarnya nggak ketutupan. Nah, nggak usah pandang saya, gambar.
senyum-senyum aja. Buat dulu coretan-coretan. Nanti kalau sudah jadi satu, baca lagi, kurang pas, perbaiki lagi. Belajar kan nggak harus langsung bentuk tuh ya, boleh salah dulu nggak apa-apa. Bagi yang sudah, yang angkat tangan silakan. Belum? Di sini kan gambarnya ada orang yang sedang berjuang untuk sekolah, gitu kan ya? Nah, kenyataannya itu opininya sama bisa ditambah. Oke, 5 menit ya. Kerjakan 3 menit. Kalau yang sudah boleh angkat tangan, dibaca dulu biar nanti teman-temannya itu ada gambaran. Yang pertama itu garis benar, yang penting bisa jadi panutan. Ya. Siapa? Ya, saya terus. Itu aja Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Yang keras. Karena tidak adanya jembatan di desa itu, anak-anak di sana kesusahan untuk berangkat ke sekolah, sehingga harus menggunakan tali gantung. Saya harus menggunakan tali gantung dan untuk keamanan dibantu oleh TNI agar bisa. Nah, maksudnya ya, nah, faktanya harus ada enggak. Oke, yang lain sudah bagus itu. Ya. Semangat anak-anak untuk berangkat sekolah sangat bagus, meskipun tidak ada jembatan dan mereka terpaksa harus menyeberangi sungai dengan dibantu PNI. Iya betul, harus dibantu. Paham maksudnya ya sekarang? Nah, jadi yang membuatnya itu, yang penting kalimatmu ketika orang membaca itu bisa paham, dimaksudkan. Nah, karena di sini kita bahas fakta opini, berarti maksudnya harus ada unsur fakta, harus ada unsur opini. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas atau belas? Jelas. Coba tombol 1. Hore. Mata ada hore bro. Tombol 2. Nah, gitu. Oke, gambar selanjutnya kita masuk pada materi. Nah, ini ada contoh cara sederhana menjaga mata. Ini sebuah infografis. Info yang berupa grafik gambar. Nah, faktanya adalah 3 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan penglihatan, bahkan kebutaan. Terus bagaimana kita mengatasinya? Untuk menjaga mata kita sehari-hari. 1, di situ ada hindari membaca dengan jarak yang dekat. Yang kedua, membaca di tempat dengan tingkat pencahayaan yang cukup. Yang ketiga, tidak membaca sambil tidur. Pak, kalau tidur nggak boleh. Ya kan kalau membaca kan nggak bisa tidur. Wah, itu salah kalimatnya, bukan seperti itu. Tiduran itu bukan tidur, tapi rebahan nggak boleh. Kalau tengkurap boleh, miring boleh, sama posisi tidur. Kita kan orang Jawa itu tergantung. Kalau ditambah an, itu namanya kegiatan. Tahlil itu bacaannya. Kalau dilakukan namanya tahlilan. Yasin itu bacaannya. Kalau dilakukan Yasinan.
Baju itu namanya kalau berpakaian baju. Nanti kalau saya ngomong kata itu tidak dilanjutkan. Bahasanya aja ya. Nah, roja itu kalau tambahan itu nanti jadi kegiatan. Nah, di sini tidak boleh dengan posisi tiduran. Kemudian hindari penggunaan komputer dengan jarak monitor yang dekat. Ini caranya. Kemudian bagaimana Pak cara membuatnya menjadi sebuah kalimat? Contoh di sini. Solusi ketiga, berarti yang mana solusi ketiga? Kalimatnya kita ganti. Jika hendak membaca, kalian harus mencari tempat yang tingkat pencahayaannya cukup. Ini diambil dari infografis yang nomor 3. Kemudian kita tambahkan kalimat menjadi seperti berikut. Ingat, ini kalimat intinya, jangan dirubah. Apa maksudnya ya? Intinya kita tambahkan membaca di tempat dengan tingkat pencahayaan yang cukup. Masih dari sini, ya kan? Adalah ini opini. Kondisi yang dianjurkan sebab penguatan. Saya itu nggak cantik, tapi saya itu baik. Kira-kira orang percaya nggak gitu? Kalau nggak cantik itu sudah nyata, sama itu nggak cantik. Sebab membaca di tempat terang akan memutar mencerna tulisan. Selain itu, membaca di tempat gelap atau remang-remang tidak akan baik untuk kesehatan mata, dikarenakan mata akan bekerja lebih ekstra dan membuat mata cepat lelah. Pak, taunya ini dari mana? Gak usah ambil jauh-jauh. Ketika saya membaca tempatnya terlalu dekat, kan cepat capek. Gitu ya, itu diambil berdasarkan pengetahuan wawasan sendiri. Pak, maksudnya? Ambil kata poinnya yang dari infografis, taruh di depan boleh, belakang boleh, kemudian kita suruh, kita dukung dengan pendapat kita yang meyakinkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kasih contoh. Baju warna pink itu menurut cewek bagus atau enggak? Bagus. Tapi kan tergantung yang pakai. Ya kan? Kalau yang pakai orangnya kulitnya putih, jadinya bagus. Kalau orang yang pakai kulitnya tidak putih, kurang putih. Kalau di Indonesia namanya kulitnya sawo matang. Matang, kalau terlalu hitam namanya sawo gosok. Terlalu matang, itu jadinya nggak pas. Ini kata-kata saya, tapi sama bisa memahami betul. Kalau orangnya putih sama nangan-nangan, iya ya, kalau orangnya putih kok pas ya. Tapi kalau orangnya hitam kok nggak pas. Itu sebenarnya hanya opini saya. Tapi sama mengiyakan, kenapa? Karena seakan-akan itu benar. Nah, saya kasih contoh lagi. Coba dibayangkan, di tanganmu sekarang ada jeruk pecel. Gini, tangannya gini, jeruk pecel. Jeruk pecel itu manis atau asam? Asam atau kecut? Kecut, asam sama Pak ya. Sekarang tangan kananmu itu sekarang ada belati. Coba sama iris. Kemudian airnya itu lumer di tanganmu. Lumer di tanganmu sudah tahu? Setelah itu kemudian kita letakkan belatinya, kemudian kita remas jeruknya itu sehingga di sini itu sudah mencucur air dari itu. Coba sekarang julurkan lidahmu dan minum. Paham maksudnya? Iya, saya hanya beropini, tapi kenapa otakmu bereaksi sendiri? Membayangkan betul. Berarti ketika kita beropini itu, bayangkan sendiri apa yang harus saya sampaikan, sehingga orang itu tanpa membuktikan pun dia sudah bisa ikut merasakan. Paham maksudnya? Sama dengan ini.
Contoh nomor 3, kita kutip dulu yang ini yang dari infografisnya, kita taruh, kemudian kita tambahkan yang menurut kita mendukung kalimat utama. Jelas? Jelas? Jelas. Pak, apakah wanita itu kalau umur SMA jerawatan itu jelek? Tidak. Itu tanda dia produktif. Usia-usia remaja. Saya dulu juga seperti itu, Pak pernah remaja enggak? Baik masih tua gitu. Ya pernah remaja. Kalau sebelum SMA itu mayoritas seperti itu normal. Kalau nanti sudah umurnya bertambah, nanti akan menghilang dengan sendirinya. Pak kok gak hilang? Satu, biasanya itu adalah pola hidup dan jaga kebersihan. Percaya sama? Percaya? Kenapa percaya? Itu opini saya. Paham maksudnya ya? Contohnya ada, kemudian saya tambah opininya. Nah, caranya seperti itu. Oke, silakan. Sekarang boleh buat nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 4 boleh, nomor 3 nggak boleh. Nomor 3 sudah kasih contoh. Silakan buat 1, 2 atau 4. Silakan, kalau nanti nggak apa-apa. Sudah berkelompok, nanti sama kelompoknya karena masih satu alur. Nanti silakan nanti berkelompok setelah saya kasih instruksi ya. Kemudian akan saya tampilkan infografis lagi yang sesuai dengan LKPD yang kemarin saya bagikan. Ya, di LKPD itu ada infografis, nanti sampai baca, terus anak-anak nanti bisa kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Tulis dulu nanti fakta yang ada di infografisnya dulu. Seperti ini, 1, 2, 3, terusnya. Setelah dapat, baru nanti setiap infografis ini diubah menjadi sebuah paragraf. 1 kalimat infografis 1, minimal 2 kalimat paragraf ya. Terus ada juga yang kedua, sehingga dari infografis ini akan tercipta sebuah artikel. Pak, untuk bahasanya gimana Pak? Apakah harus bahasa baku? Apakah harus menggunakan bahasa? Tidak. Artikel itu bahasanya sifatnya santai, resmi tapi santai, tidak serius. Apakah ada Pak yang bahasa yang resmi dan serius? Ada. Sama pernah baca undang-undang? Bahasanya serius atau santai? Serius. Gitu? Ya. Komik itu bahasa Indonesia atau tidak? Iya kan? Serius atau santai? Bisa memahami ya bahasa serius sama santai? Nah, artinya bahasanya tetap baku menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak perlu bahasa yang ragamnya frozen atau kaku. Jelas ya? Nah, oke. Silakan dibacakan dulu. Sama seperti 3 dari sini, 3 dari sini, 2 dari sana. Yang kelompok terkecil itu. Hore yang keras, hore. Oke, tombol 1. Hore. Tombol 2. Yes, yes. Ada yang mau maju dulu? Tangan-tangan. Silakan, ayo. Dari kelompok mana pun, nggak masalah. Ayo. Oke, diawali dulu dari ketua kelas. Atau sampingnya juga nggak apa-apa. Yang mau maju dulu. 1 kali beri semangat. Semangat. Yang mana? Kalau sesemangat itu terlalu lama ya. Ayo kasih beri semangat. 2 kali beri semangat.
3 kali beri semangat. Tinggi gitu ya. Oke. 1 kali beri semangat. 2 kali beri semangat. 3 kali beri semangat. Silakan Mbak Ihi. Mbak Ihi. Contoh tidak membaca sambil tiduran. Ya. Pada mata. Ya. Selain itu juga bisa membuat mata jadi kurang jelas. Alias buram atau suram? Buram. Atau pandangan tidak jelas yang bisa. Mata itu ada juga pandangan tidak fokus. Contoh, ketika sama bangun tidur melihat sesuatu bisa langsung fokus atau enggak? Kelihatan. Tapi kadang-kadang kita itu lupa itu apa ya? Apa yang nomor 2? Nomor 2 yang tiduran ya. Sebenarnya ini tugas tuh tiduran itu. Curhat. Ya, lanjut. Tidak diperkenankan untuk kalian sebab saat membaca jangan sambil tiduran. Sebab perbuatan tersebut membuat kalian mengalami gangguan berat dan kebutaan mata. Selain itu, membaca sambil tiduran itu membuat kita semakin malas dan tertidur dengan sendirinya. Sebenarnya kalau saya membaca saya kemudian ada opini yang mendukungnya bisa mengalami kebutaan. Iya kan tidur kan buta. Artinya kalau dalam posisi tiduran itu tidak akan tahan lama, biasanya lebih cepat untuk tertidur. Selain itu kalau baca dengan tiduran itu pasti bukunya dekat, ya tuh ya, tidak akan jauh, terlalu dekat, kan nggak boleh. Oke, kemudian bapak yang tengah, bapak yang tengah, siapa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, silakan berdiri dibaca. Yang mana? 2 orang ya? Nah, 2 orang. Nah. Penggunaan komputer dengan jarak monitor terlalu dekat menyebabkan sakit mata dan penglihatan menjadi buram dan mengeluarkan air mata yang terasa panas dan cepat. Ya, karena membaca dengan nomor berapa tadi? Nomor 4. Nomor 4 tentang penggunaan komputer dengan jarak dekat. Kalau pakai monitor atau komputer atau HP terlalu dekat akan menimbulkan mata yang panas. Mata itu kalau terlalu banyak kena cahaya itu biasanya panas ya. Panas kemudian berair, yang air itu rasanya perih dan gatal. Itu sudah tanda-tanda, itu namanya mata yang kelelahan. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, bacanya dilepas dulu, ya toh, istirahatkan mata, bukan tidur, istirahatkan mata. Kalau tidur itu namanya menidurkan mata. Ya, oke, kasih yang plus dulu, upload 3. Lanjut ya. Sekarang silakan anak-anak untuk berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan yang sudah kita bagi kemarin. Nah, silakan persiapan dulu, kemudian dibuka LKPD-nya dan juga saya tampilkan. Silakan betapa yang merah. Jangan berderet di depannya, jangan berderet. Kalau diskusi itu seperti ini kan di depannya nggak apa-apa. Kursinya aja yang dipindah. Kelompok diisi ya. Nama kelompoknya siapa saja, makanya diisi di depan itu. Waktunya hanya 20 menit. Jadi 1 2 kalimat artinya 5 menit.
lihat di layar bagian kekurangan di layar ada tulisannya. Sebenarnya nanti tugas dulu. Tugas. Dibaca dulu, kalau kurang sesuai di jangan lupa nanti di sini ya. Kalau kurang angkanya kurang.
yang sampai dapatnya dari sini. Yang sudah jadi di sini. Ya? Belum? Kalau sudah satu selesai, 5 menit lagi waktunya. Itu masa 5 menit kan? Mas, biar 5 menit. Sudah selesai, nanti dibaca oleh ketua kelompoknya untuk direvisi kalau ada kesalahan, rampas kalimatnya dan lain-lain. Ayo, 5 menit lagi. Ya, ini. Oke, sambil nunggu penyalinan tugas itu selesai, bisa ketua kelompoknya satu membacakan hasilnya untuk kita dengarkan bersama-sama. Kelompok mana? Siap? Dipinjam kelompoknya dulu sebelum salin, nggak apa-apa. Ayo dibaca dulu. Kelompoknya? Oh ya, oke. Dibaca dulu, yang lain mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini ya. Untuk yang pertama dulu, silakan. Pertama, bahwa peralatan siap ujian. Simpanlah selalu batu atau jas hujan dalam tas agar tidak kebingungan saat hujan datang. Karena hujan bisa datang setiap saat. Ya. Terus yang kedua, Yang kedua, konsumsi vitamin. Minumlah vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebab saat musim hujan biasanya kita mengalami sakit. Agar kita tidak mengalami sakit, berbanyaklah minum vitamin saat musim hujan datang dan selalu menjaga daya tahan tubuh. menjaga daya tubuh dengan perbanyak minum vitamin. Tapi dengarkan namanya. Yang ketiga, jagalah kebersihan. Gunakanlah masker untuk menghindari penularan penyakit dan jangan membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan timbulnya nyamuk yang menjadi sarang dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kesehatan terganggu. Ya, betul. Terakhir, ya. Nah, Keempat, perbanyak minum dengan minum air putih minimal 18 liter per hari agar tenggorokan kita tidak kering dan kekurangan cairan. ya. Dan terakhir, minum konsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat dengan cara membatasi konsumsi gorengan dan minum mandi ini juga manis dapat membuat tubuh lebih kuat, rasa lebih bugar dari tubuh, juga mempercepat diri dan Ya. Berarti mengkonsumsi makanan yang segar, jangan goreng-gorengan. Terus kelompok dua? Ini? Ya. Oh, iya, boleh yang lain. Pakai tangan, ya, baca. Oke.
Kasih dulu, tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Agar di saat hujan turun dengan ringan, kita telah memiliki payung atau jas hujan yang kita sediakan. Ya. Tips yang kedua, konsumsilah selalu vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena di musim pancaroba ini kita membutuhkan banyak vitamin agar kekebalan tubuh kita semakin kuat dan tidak mudah terkena penyakit. Ya, lanjut. Yang ketiga, jagalah kebersihan seperti menggunakan masker, mencuci tangan setiap selesai mengerjakan sesuatu Ya. untuk menghindari penularan berbagai penyakit. Ya, penularan berbagai penyakit. Selanjutnya, konsumsi makanan sehat. Batasilah konsumsi gorengan, minuman dingin juga manis. Banyak konsumsi sayur dan buah secara rutin supaya stamina tubuh dapat terkontrol dan tidak mudah sakit. Yang terakhir, perbanyak minum. Di saat musim pancaroba ini, salah satu untuk menghindarinya adalah minum 8 gelas air putih karena bisa memperlancar peredaran darah atau bisa Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Hanya sampel ya. Untuk lengkapnya nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelas, kemudian atau ketua kelompok ya, nanti baru kepada saya. Oke, hari ini adalah untuk strukturnya. Nah ini baru tentang strukturnya. Struktur baik artikel dari pernyataan, pendapat atau topik. Tadi sudah ya topiknya. Menjaga kesehatan mata dan kesehatan tubuh saat musim pancaroba. Ada argumen pendapatnya, kemudian di pernyataan dalam pendapat untuk penegasan. Sama dengan ya. Topik, kemudian ada argumen atau opinimu, kemudian dikuatkan. Argumentasi mulai bagian paling penting. Penggunaan bahasa yang harus komunikatif, tidak bertele. Hal yang harus diperhatikan dalam usul sebagai berikut: opini relevan itu masalah dengan kenyataan, jelas dan logis. Nah, itu tentang pembelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran yang akan datang, ya kita akan belajar bagaimana menulis kebahasaannya. Karena opini kedebuannya maksudnya, itu ya, tentu dengan bahasa yang berbeda. Oke, untuk mengecek apakah betul paham atau tidak tadi. Strukturnya, tadi pertama apa harus? Oke. Mana? 1 topik. Kemudian yang kedua? Argumentasi. Yang ketiga? Pernyataan ulang atau penguatan pendapat. Itu adalah cara membuat opini artikel. Saya ulangi ya, apa? 1 topik. Yang kedua? Argumentasi. Yang ketiga? Pernyataan ulang. Kemudian kalau dalam membuat sebuah opini, 1 harus apa tadi? Relevan. Yang kedua? Logis. Yang ketiga? Jelas. Ingat ya, hanya 6 caranya. Ingat, setelah ini jangan tidur, lupa lagi. Ingat ya? Oke. Bagaimana? Mudah kan? Besok kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ini versi kalau saya putih. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya. Ingat, seperti kemarin bahwa tidak ada perjuangan yang terasa mudah. Perjalanan 1000 mil pun akan dimulai dengan 1 langkah. Berarti setiap pekerjaan itu tidak perlu harus berhasil, tapi harus mencoba. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini bisa dimulai doa dulu. Doa seperti ketika
sehari-hari ya, sebelum mau pulang pelajaran terakhir, silakan untuk buka kelas dipimpin dulu untuk doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Ya, tetap jaga kesehatan, masih musim pancaroba. Ya, kalau merasa kurang enak badan, cara yang pertama adalah perbaiki. Tidur tidak berlebihan. Yang kedua, jangan begadang. Kalau setelah selesai ngaji dari pondok, silahkan beristirahat. Kemudian untuk besoknya biar fit. Yang ketiga, seperti tadi yang saya kerjakan, perbanyak makan buah atau sayuran segar, jangan gorengan, jangan es, beli es dan lain-lain. Oke, tetap sehat. Terima kasih, tetap semangat belajar untuk besoknya. Saya akhiri, wallahu bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.